Kalau kita pencinta habaib, habaibnya para habaib yang paling alim, menjadi mursyid sekian banyak thariqah, lancar membaca kitab, itu NO Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Sajian kali ini membicarakan yang terkait dengan KH Marzuki Mustamar, salah satu ketua PBNU Jawa Timur. Ketika berbicara Habib, yaitu Habibnya para Habib, kalau mencermati ucapan-ucapan beliau, memang terkadang sangat mengusik hati kita ya. Dari setiap lontaran-lontaran kata atau ucapan-ucapannya, selain pedas, terkadang juga tidak ilmiah dan membabi buta, karena tidak didasarkan pada referensi terkait dengan Habibnya para habaib. Ketika berbicara tentang Habib, karena kita tahu akhir-akhir ini ada seorang ulama mereka juga, dari kelompok mereka juga, yang mengkritisi dunia Habib, dunia habaib. Bahkan menyatakan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini perlu dicurigai apakah memang keturunan Rasulullah atau bukan. Yaitu ketika berbicara tentang nasab. Dan ada juga, kalau kita baca di sebuah komentar seorang netizen di YouTube saya, ketika mengangkat hadis nasab, tetapi orang ini cuma bisa posting gitu, tidak bisa berpikir dengan jernih. Nasab yang dimaksud itu siapa, Habib yang mana, kan begitu harusnya. Jika pemecahannya hanya separuh-separuh saja, tidak akan pernah bisa menjelaskan maksud keseluruhan yang diinginkan oleh umat Islam. Sehingga perlu tuntas pembicaraan terkait dengan habaib, bukan hanya dengan satu referensi, dua referensi, atau memang tidak ada referensi lagi di dunia untuk dijadikan acuan yang benar. Siapa para Habib itu? Dan kalau benar juga, konon katanya ada orang yang membeli nasab itu, walaupun berapa besarnya, tertarik dengan tawaran tersebut. Yang penting bisa menjadi nasab termulia, yaitu nasab Habib. Padahal dalam hadis Nabi dikatakan, kalau bukan nasabnya, hukumnya itu adalah dosa, haram ya, mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ingin dimuliakan oleh umat, ada banyak keturunan Arab yang mengaku-ngaku Habib. Tetapi
saya tidak ingin terlalu dalam ke sana membicarakan itu urusannya Kiai Imaduddin ya, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu. Bukan urusan saya. Saya cuma ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh KH Marzuki Mustamar terkait habibnya para habaib. Jika dicermati lebih jauh, kalau saya yang disebut habibnya para habaib, yaitu kekasih termulia, kekasih tersayang, kekasih yang teladan, kekasih yang dimuliakan oleh para malaikat, kekasih yang dimuliakan oleh kalangan umat, para pengikutnya, dan tak putus-putusnya, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu habibnya para habaib. Buat yang lain kan, siapapun habibnya itu kan tidak ada yang maksum. Jadi siapapun habibnya tidak ada yang maksum. Jika kajiannya dicermati lebih jauh lagi berkaitan dengan habaib, itu tentu bukan hanya 1, 2, 3 kelompok yang kena. Bahkan tidak sedikit kelompok-kelompok yang pada akhirnya terkategori jeratan ucapan yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu. Imaduddin Usman ya, Al-Bantani. Nah, saya tidak ke sana. Jadi saya tetap pada pijakan bahwa habibnya para habaib itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibi, kekasih tercinta, kekasih tersayang, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menunjukkan dedikasi sebagai seorang pecinta Rasul, pecinta Habibi, yaitu kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Habibi yang sebenarnya, kekasihku yang sebenarnya. Keteladanannya tidak diragukan, disebutkan di dalam Al-Quran. Ada dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kamu di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh keteladanan yang baik. Contoh yang baik, keteladanan yang baik. Yang hasanah. Ya, hasanah. Nah, itu terdapat pada diri Rasulullah. Kalau yang lainnya kan belum terbukti hasanahnya. Tidak ada seorang pun dari kalangan habaib yang memiliki tingkatan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh semua orang mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Tetapi pertanggungjawabannya kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang keturunan Rasulullah atau bukan? Intinya, kalau disebut habibnya para habaib, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Karena yang menurunkan warisan keteladanan terdapat di dalam Al-Quran itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disuruh mencontoh yang lainnya. Kita hanya disuruh mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
siapapun umatnya, dari golongan abad berapa umatnya, tahun berapa lahirnya, semua yang terjadi dan ada sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keteladanannya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya gitu. Para sahabat pun dituntut mengikuti Rasulullah. Para tabi'in pun dituntut mengikuti Rasulullah, tidak disuruh mengikuti yang lain. Tabi'un tabi'in pun disuruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah habibnya para habaib, habibi al-Mustafa, yang tentu saja umat pilihan langsung dari Allah sebagai kekuatan umat Islam sesudah para nabi lahir, yaitu habibnya para habaib. Karena semua nabi itu adalah habib, maka habibnya para habaib itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali dari saya, ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru keteladanan Rasulullah, dan kita tidak meniru orang yang berwawasan kesetanan gitu, tapi mengikuti orang yang berketeladanan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah hamba Allah yang pantas dicontoh dan layak menjadi tuntunan dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.